Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di Filipina, Alaska, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan terkhususnya yang ada di dalam negeri. Semoga selalu di dalam kesehatan dan kebahagiaan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari di hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 ini, kita akan mengunggah sebuah judul, Idul Fitri adalah enjoy. Selama ini manusia, terkhususnya yang beragama Islam, diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa sih tujuan berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Tujuannya tak lain dan tak bukan hanyalah untuk mempuasakan hawa nafsu, mempuasakan kehadiran diri manusianya di hatinya, mempuasakan, mentiadakan, memfanahkan, menghancur leburkan hawa nafsu, menghancur leburkan kedagingan, menghancur leburkan kemanusiaannya, sehingga suci bersih ketika sudah menjalankan puasa, mempuasakan diri dari kemanusiaannya, maka berjumpalah dengan Idul Fitri, hari kefitrahan, hari kemenangan. Itulah tujuan puasa dan Idul Fitri. Sesungguhnya puasa dan Idul Fitri itu satu paket, tunggal, esa, tidak sendiri-sendiri waktunya seperti yang kita jalani selama ini. Puasanya sendiri selama 1 bulan, Idul Fitrinya sendiri ketika sudah lengkap menjalankan puasa di bulan Ramadan sendiri-sendiri. Kalau di dalam puasa Ramadan, ya belum Idul Fitri, tapi kalau sudah Idul Fitri, puasa Ramadannya sudah berlalu, berdirinya sendiri-sendiri. Padahal puasa Idul Fitri itu satu paket, satu waktu. Bila manusianya sekarang ini sudah mempuasakan dirinya di hatinya, maka yang nyata hanyalah Allah, hanyalah Tuhannya. Bila manusia meleburkan kedagingan dirinya di dalam hatinya, maka itulah hari kemenangan. Yang nyata hanyalah Bapa, hanyalah Allah. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 ada kata-kata, Aku dan Bapa adalah satu. Itulah yang dimaksud puasa dan Idul Fitri, hari kemenangan, jadi satu. Bukan beda-beda waktu. Memang menurut manusia beda waktunya, menurut syariatnya beda waktunya, sendiri-sendiri, individu seperti individu kemanusiaannya. Namun di sisi Allah itu satu waktu, esa, antara puasa dan berbuka, antara puasa dan Idul Fitri itu ahad, esa. Jadi enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa sih fitrah diri manusia itu?
Fitrahnya manusia adalah makhluk. Tentunya makhluk itu tidak bisa menjadi sang kholik. Fitrahnya manusia hanyalah hamba. Tentunya tidak akan pernah menjadi Tuhan. Akan tetapi realita praktek di dalam hati kita masing-masing, terutama diri saya sendiri, Abdul Halim menyatakan, meyakini, mengimani bahwa dirinya Abdul Halim ini hanyalah makhluk. Makhluk itu fitrahnya tidak bisa apa-apa seperti mayat. Coba kita melihat mayat. Orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa apa-apa lagi. Karena yang mengurus adalah sang hidup. Orang yang masih ada hidupnya yang mengurusi mayat. Dibersihkannya lah mayat itu. Dimandikan mayat itu. Dipakaiani mayat itu oleh sang hidup. Oleh orang-orang yang masih ada hidupnya. Itulah fitrahnya makhluk. Fitrinya kemenangan. Jadi orang-orang yang meninggal itu sebenarnya orang-orang yang sudah Idul Fitri, yang sudah menemukan kemenangan, keenjoyan. Namun bagi orang yang masih merasa dirinya ada, selamanya berpuasanya lah atau Idul Fitrinya lah hanya sebuah lambang-lambang saja, tidak sampai menusuk hati manusianya. Maknanya menusuk hati manusianya tidak sampai kepada kepahaman, karena manusianya hanya mengimani lambang-lambang di dalam agamanya, tidak memahami apa tujuan lambang-lambang di dalam agama itu sendiri, karena kebanyakan manusia mabuk dengan agamanya sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah fitrah diri kita, diri manusia, yakni tidak bisa apa-apa, yaitulah makhluk. Namun realitanya selama ini aku Abdul Halim yang merasa diri sebagai makhluk ini sudah ingkar janji kepada kemakhlukannya, yakni Abdul Halim kini menjadi sang kholik atas Abdul Halimnya. Seolah-olah Abdul Halim ini bisa bicara sendiri. Seolah-olah Abdul Halim ini bisa mendengar sendiri. Seolah-olah Abdul Halim ini bisa beraktivitas sendiri. Seolah-olah Abdul Halim ini punya daya upaya dan kekuatannya sendiri. Seolah-olah Abdul Halim ini bisa makan sendiri. Seolah-olah Abdul Halim ini bisa bekerja sendiri. Seolah-olah Abdul Halim ini bisa naik motor, bisa naik mobil sendiri. Seolah-olah semuanya serba Abdul Halim. Inilah tanda bukti bahwa Abdul Halim telah ingkar kepada kemakhlukannya, telah ingkar kepada kehambaannya, ngaku-ngaku sebagai makhluk, ngaku-ngaku sebagai hamba, tapi prakteknya jadi hantu-hantu di dalam dadanya, tapi prakteknya jadi sang penguasa di dalam dadanya. Itulah ketidakfitrahan diri manusia kita. Selama ini kita tidak pernah puasa untuk mempuasakan kehadiran diri kita di hati kita. Selama ini kita tak pernah mentiadakan diri kita di hati kita, tak pernah mutu qabla antal maut, tidak pernah mematikan diri manusia kita, sehingga tidak pernah puasa menurut Allah. Puasanya tiap tahun hanya menurut manusia saja.
karena masih ada manusianya yang merasa bisa berpuasa, masih ada manusianya yang bisa mengikuti acara Idul Fitri. Berarti yang dilakukan oleh manusia masih lambang-lambangnya agama, belum masuk ke dalam agama. Inna dina indallahil Islam, belum masuk ke dalam ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agamamu dengan keseluruhan. Tidak mabuk agama, tidak mabuk syariat, karena yang dimabuki oleh manusia masih syariat manusianya, padahal manusia tidak pernah bisa bersyariat. Kenapa? Karena seluruh manusia disyariatkan oleh Tuhannya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah realita diri manusia kita, yang seolah-olah aku sebagai hamba, sebagai makhluk, tapi nyatanya itu hanya pengakuan manusia saja sebagai makhluk, tapi praktek di dalam hati manusianya ingkar kepada kemakhlukannya, ingkar kepada kehambaannya, sehingga manusia selama ini sama-sama jadi hantu-hantu di dalam dadanya. Alhamdulillah. Jadi yang dimaksud puasa dan Idul Fitri itu satu paket. Bila tak ada manusianya, maka fitrahlah manusianya sebagai manusia. Kenapa? Karena yang berkuasa atas manusia yaitu hanya manusia. Itulah Idul Fitri, ketika manusianya sudah enjoy di dalam kehidupan ini, ketika manusianya sudah menjadi penghuni surga, sudah tak ada siksa lagi, sudah tak ada kesedihan lagi, sudah tak ada kemiskinan lagi, sudah tak ada kemelaratan lagi, sudah tak ada ketakutan lagi, alias enjoy saja. Kenapa kok bisa enjoy? Bagaimana kita tidak bisa enjoy? Wong yang menguasai seluruh manusia hanyalah Tuhan yang menciptakan manusia. Nah, jadi manusianya batal bila manusianya yang makan dan yang minum, batal bila manusianya yang sholat dan ibadah, batal ketika manusianya merasa beribadah dan berilmu, batal ketika manusianya naik motor, naik mobil, semuanya batal bila masih manusianya yang menguasai apa yang diaktivitaskannya. Berarti tidak pernah puasa, berarti tidak pernah Idul Fitri, karena manusianya tidak pernah enjoy, disibukkan hanya dengan lambang-lambang agama, lambang-lambang syariat, karena manusianya telah mabuk agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi fitrah diri manusia itu satu esa dengan ketika manusianya mempuasakan dirinya di hatinya. Jadi yang minum kopi, jadi yang merokok, jadi yang sholat, yang ibadah, yang naik motor, yang naik mobil, yang bekerja ke ladang, ke kantor, ke pasar dan sebagainya, bukan manusia lagi. Berarti sah bahwa semua itu al-haq, Allah Tuhan, Allah Bapa sendiri. Itulah yang dimaksud di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu.
sah. Apa yang diperbuat semuanya sah. Meskipun merokok dan minum kopi sah. Kenapa? Karena manusia tak bisa minum dan tak bisa ngerokok. Apa ada mayat, apa ada orang yang meninggal bisa minum kopi, bisa minum rokok. Kalau manusianya bisa minum kopi dan bisa merokok, batal. Kenapa? Karena tidak puasa. Hakikat puasa itu adalah fitrah sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa. Ada pertanyaan begini, oh berarti bila hidup ini Allah, Pak Ustadz, berarti meskipun di bulan puasa ini di siang hari saya boleh ngerokok dan bisa minum kopi. Apakah demikian penjelasannya, Pak Ustadz? Nah, ada yang bertanya begitu. Saya jawab batal. Kenapa? Karena manusianya yang minum kopi dan merokok batal. Jangankan Anda minum kopi dan ngerokok di siang hari di bulan Ramadan, Anda sholat saja batal, Anda ibadah saja batal, apalagi minum kopi dan ngerokok. Kenapa kok dikatakan batal? Karena manusianya yang masih jadi Tuhan. Sahabat-sahabatku yang di bawah, kira-kira penjelasan di kajian Urbi Allah ini menyimpang, menyesatkan manusia atau malah menyelamatkan manusia? Mohon jawabannya di bawah ini. Kita adakan interaksi tanya jawab. Alhamdulillah, menyelamatkan. Jadi memang kajian ketuhanan ini banyak disalahgunakan oleh setan, banyak disalahgunakan oleh hawa nafsu. Ketika manusianya merasa sudah makrifat, ngapain aku sholat, ngapain aku berpuasa, hidup ini kan Allah, hidupku Allah. Nah, inilah yang membatalkan manusia. Kenapa? Karena manusianya merasa tahu bahwa dirinya Allah, padahal manusianya yang ngaku-ngaku jadi Allah untuk kepuasan hawa nafsunya, agar bebas dari sholat, tidak menjalankan sholat lagi, agar bebas dari puasa sehingga tidak berpuasa lagi karena ngaku-ngaku sudah makrifat, padahal pahamnya salah. Jadi bila Anda mengaku sudah makrifat, bila Anda sudah mengakui bahwa hidup ini Allah, loh kok Anda bisa mengaku bahwa hidup ini Allah? Berarti yang mengaku bahwa hidup ini Allah masih diri Anda sendiri, batal. Namun bila kenyataan hidup ini hanya Allah, maka manusia tidak bisa menyata-nyatakan lagi, alias enjoy saja. Tidak usah menyata-nyatakan lagi hidupku ini Allah. Ngapain? Wong manusianya sudah tidak ada kok masih menyata-nyatakan. Itulah kebanyakan orang yang salah memahami jalan ketuhanan sehingga tambah tersesat dari jalan Tuhan. Apa buktinya? Buktinya ia melihat orang lain seolah-olah belum makrifat, hanya dirinya saja yang makrifat, sehingga itulah tanda bukti bahwa kepahaman makrifatnya salah paham. Itulah makrifatnya setan. Setan lebih makrifat daripada manusia. Itulah buktinya.
Orang-orang yang merasa dirinya makrifat sudah tidak bersyariat lagi. Kenapa? Karena manusianya yang menyangka dirinya sudah makrifat, sehingga apa yang dikerjakannya sesuai hawa nafsunya, karena malas sholat, karena malas puasa, karena yang merasa sholat dan yang puasa masih manusianya, yo podo wae. Alhamdulillah, kira-kira bisa dipahami sahabat-sahabatku yang di bawah kajian ini. Karena selama ini manusia mengatakan beriman kepada Tuhannya, namun di dalam hatinya manusia hanya pada iman kepada dirinya sendiri. Manusia pada iman kepada individunya sendiri. Itulah yang membuat kita selama ini terpenjara oleh kepahaman hawa nafsu, terpenjara oleh kepahaman setan, yang mana iblis dan setan selamanya tidak mau tunduk dan tidak mau sujud kepada Adam, alias manusianya tidak rela, alias manusianya tidak ridho bila dikatakan dirinya tidak ada. Aku saja yang ada, Allah yang tidak ada. Aku saja yang wujud, Allah tidak wujud. Aku saja yang jelas, Allah tidak jelas. Nah, itulah makrifatnya setan, iblis. Berarti bila manusianya masih jadi hantu-hantu di dalam dadanya, ibadahnya, puasanya, zikirannya, perbuatan baiknya, semuanya batal karena bersandar kepada hawa nafsu. Seolah-olah manusianya yang bisa beribadah dan sholat, sehingga tidak bisa menyelamatkan manusia itu sendiri sebagai pelakunya, bahkan tambah jauh dari jalan Tuhan, sehingga menilai-nilai orang lain yang tidak sepadan, yang tidak beribadah seperti dirinya, seolah-olah dianggap orang lain itu kafir, sesat. Nah, itulah berarti belum esa antara individu kita dengan individu manusia lain, yaitulah hijab. Akhirnya jadi fitnah, debat terus, tidak ada selesainya, karena diri kita telah terkena fitnah Dajjal. Matanya satu, yang dipakai pandangan hanya memandang dohiriyah saja, mata hatinya ikut-ikutan mandang dohir, tidak bisa menembus batin. Kenapa? Karena mata hatinya buta, sehingga keras melebihi kerasnya batu, sehingga jadi tempatnya anar. Ya, itulah yang dimaksud naroka. Bukan neraka yang besok. Sekarang naroka itu sudah membakar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud Idul Fitri adalah enjoy, hari kemenangan manusianya. Kenapa kok dikatakan hari kemenangan manusianya? Karena manusianya sudah berhasil mempuasakan dirinya di hatinya, berhasil mentiadakan dirinya di hatinya, berhasil menyerahkan bahwa hidup yang ada pada dirinya adalah uripe Allah. Jadi manusianya berpuasa, maknanya manusianya sudah tak berlaku lagi. Allah lah yang berlaku, itulah berbuka. Puasa dan berbuka satu,
tidak dewe-dewe. Semoga dipahami ya. Memang pemahaman ini agak menusuk hati bagi orang-orang yang masih terdinding hatinya dengan dunia, terdinding hatinya dengan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya adakan tanya jawab tentang seputar apa yang sudah saya sampaikan, kita akhiri dulu kajian tentang Idul Fitri dan adalah enjoy ini. Insya Allah besok atau lusa kita unggah, kita upload ke YouTube agar bisa diulang-ulang kembali. Semakin diulang kajiannya, semakin bertambah pahamnya. Semakin diulang, semakin tambah. Ibarat pisau yang semakin diasah, semakin tajam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.